Dan mungkin sabar. Benar gue setuju, harus sabar. Sabar. Cuman ada bagusnya juga nih. Jadi nanti itu bakal disederhanakan pencairannya. Emang sekarang kan misalkan kita pencairan ada beberapa proses, nanti dipermudah lagi nih. Nah, tetap aja cuman. Oke, sekarang kan walaupun kita kenapa dibuat seperti itu? Why? Nongkrong bareng, ngopi bareng di atas seizin istri. Nongkrong bareng, ngopi bareng di atas seizin istri. Ada alusan ya. Yang ini lebih bagus tadi daripada itu. Masa dapat feel-nya. Oke. Ketemu lagi bareng kita di atas Seizin Istri. Nah, di video kali ini masih baju yang sama di video sebelumnya. Inilah kreativitas. Jadi kita lagi stripping. Kebetulan wardrobe nggak ada. Ya. Manajer juga nggak ada. Nggak ada. Kopi aja nggak ada. Karena kan ini lagi masa pandemi. Ya, pandemi. Tapi enggak, kita itu tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Jadi yang ada kita pakai saja. Down to earth kita itu. Nyungsep. Ini ada suara kodok lagi. Ada kolam renang tapi kosong di situ, jadi pakai kolam kodok. Nah, video kali ini mau ngapain nih? Kita mau ngobrolin apa nih? Tentang fenomena yang terjadi cukup luar biasa di awal tahun. Dan ini baru pertama kali dan sangat berpengaruh terhadap para pekerja. Para pekerja. Sudah dilanda virus yang nggak habis-habisnya. Ditambah lagi dengan isu kebijakan. Walaupun ini gue nggak tahu ya nanti kedepannya seperti apa. Apakah ini udah sah atau belum juga gue nggak tahu. Tapi kan coba lagi searching dulu. Gitu. Jadi apa nggak tuh? Jadi nggak. Kalau gue lihat sih, gue baca tadi ya, ada kemungkinan untuk dibatalkan. Tapi gue nggak tahu. Tapi kan ini udah bergulir. Isunya udah beredar di kemana-mana. Nah, gue bacain dulu ya beritanya ya. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari kontan.co.id. Ya, ini beritanya tanggal pas banget nih 22 Februari tahun 2022 jam 10.30 WIB. Isu mengenai jaminan hari tua ramai di pembicaraan. Kayak penyiar zaman dulu penyiarnya kayak gitu. Kayak Indro. Ada Indro. Diperbincangkan di masyarakat sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Jadi aturan tersebut mengatur bahwa JHT baru bisa dicairkan di usia 56 tahun. Padahal sebelumnya bagi karyawan yang resign atau mengundurkan diri, udah langsung dari pekerjaannya bisa langsung dicariin, bahkan sampai 100% setelah menunggu 1 bulan sejak keluar. Nah, terkait hal tersebut nih, Presiden kita Joko Widodo telah memanggil Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Menko Ekon Airlangga Hartanto dan Menteri Ketenagakerjaan yaitu Bu Ida Fauzia. Halo Bu Ida. Iya Bu Ida. Halo Bu Ida. Pak Masuri apa sih? Jadi kata Pratikno nih ya, Menteri Sekretaris Mensesnek, Bapak Presiden terus mengikuti aspirasi para pekerja dan beliau memahami keberatan dari para pekerja terhadap peraturan menteri tersebut nih. Tentang tata cara. Nah, jadi kata Pak Presiden mungkin sabar. Benar gue setuju, harus sabar. Cuman ada bagusnya juga nih. Jadi nanti itu bakal disederhanakan pencairannya. Emang sekarang kan misalkan kita pencairan ada beberapa proses, nanti dipermudah lagi nih. Nah, tetap aja cuman. Oke, sekarang kan walaupun kita kenapa dibuat seperti itu? Why? Sampai goyang lu, gebrak-gebrak gitu. Langsung wing. Tapi gini, gue segar nih. Walaupun kita kan belum tahu nanti ya ke depan atau besok apakah ini
akan diteruskan atau ditunda atau sama sekali dibatalkan, kita kan nggak tahu. Tapi ini udah cukup membuat resah para pekerja, khususnya pekerja ya, khususnya pekerja gitu, karena kan justru mereka itu yang nggak ada lagi lah ketika mereka pensiun atau sudah putus hubungan kerja. Itu harapan mereka. Itu harapan mereka gitu. Bisa jadi yang pakai buat modal usaha. Ya, betul. Gitu loh. Atau buat ada kebutuhan yang lainnya, sekolah anak atau apa gitu. Ketika dia udah nggak kerja, paling tidak ada harapan di situ gitu. Nah, sekarang tiba-tiba ada isu beredar kayak gini kan orang jadi stres gitu. Udah mah ketambah 3 tahun ke belakang ini kita kan dihajar habis-habisan sama pandemi gitu. Yang pengusaha, yang kerja gitu kan udah makin, lu mau pada main HP mah di rumah aja gua mau baca berita. Cuman ya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu berlaku untuk orang yang resign nih ya, mengundurkan diri. Tapi untuk orang yang terkena PHK itu ada kebijakan lain tuh. Ya benar. Ya. Jadi apa itu coba? Jadi kalau gue nggak salah nih ya, kebijakannya itu bisa dicairkan. Tapi berapa persen? Nggak tahu nih gue. Coba ada nggak beritanya? Jadi kalau yang gue dengar tuh, kalau yang gue baca juga dari ketenaga kerjaan. Jadi sekarang itu perusahaan itu wajib kalau resign itu harus dikasih imbalan kerja, betul. Yang yang PHK yang PHK saya kurang tahu ya PHK berapa ya kan ya, tapi itu harus wajib. Jadi kalau resign tuh dikasih, perusahaan tuh wajib. Oke, kalau dikasih wajib. Sekarang pertanyaan gue, berapa kan pasti ada masa kerja. Nah, dan berapa kali gaji gitu kan, itu kan nggak cukup. Menurut gue sih jauh dari ketimbang dia dengan harus mencairkan BPJS itu gitu kan. Pasti ya kalau misalnya masa kerja 5 tahun kan lumayan gitu kan, ada modal buat bekal dia ketika harus cari kerja lagi, atau mau dibikin modal usaha gitu. Nah, baru tahu nih ya beritanya Mang Gor. Jadi Presiden Jokowi itu menerapkan kebijakan bahwa bagi yang terkena PHK itu kan dia nggak bisa nyairin ya JHT-nya, tapi dia dapat JKP. Nah, JKP ini jaminan kehilangan pekerjaan yang akan dibayarkan per 6 bulan sekali nih. Harusnya gua dapet, tapi udah dari 3 tahun yang lalu gua nggak berlaku. Ini buat yang baru keluar doang. Nah, sekarang gimana yang udah keluar lama? Tiap kali gitu kan, ya kan. Jadi ini mungkin ada Asi lovers atau penonton YouTube yang lain ya kan belum tahu persentasenya JHT itu berapa. Kan kita tuh kalau pekerja tuh JHT ya. JHT jaminan hari tuir ya. Jadi JHT itu totalnya 5,7% Mang. Dari gaji? Enggak, 5,7% dikali gaji. Dikali gaji ya. Nah, itu ada persentasenya tuh. Perusahaan 3,7% dibayarkan oleh perusahaan. 2% dari gaji kita. Tapi jangan salah, ada juga beberapa perusahaan yang nakal. Masa? Siapa? Yang perusahaan ada banyak. Siapa? Coba. Ada banyak beberapa perusahaan yang nakal. Mulai error tuh. Yang mulai dari misalnya lu gajinya 10 juta, 4 juta lah, 4 juta misalnya, lu 4 juta gitu kan. Yang dibayarin ke BPJS-nya dilaporinnya kan harusnya 4 juta kali 5,7% kan. Nah, itulah yang dibayarin. 5,7% kan totalnya. Ya, artinya yang dilaporkan ke sana lu cuma 4 juta gitu datanya. Bukan 4 juta, ke sana dilaporinnya cuma 2,5 juta misalnya. Nah, itu masih banyak, yakin gua gitu. Nah, kalau misalnya ada yang kayak gitu, cepet-cepet laporin ya. Itu nggak boleh, itu kan hak kan di slip gaji biasanya kelihatan tuh ya. Potongan JHT berapa. Nah, itu kita harus teliti tuh. Jangan main asal tulis gaji doang gitu. Tapi biasanya kalau kayak lagi nyaman itu nggak ada kepikiran ke arah situ biasanya. Gitu. Gue pengalaman nih kemarin, di tahun kemarin gue nyairin JHT kan. Kebetulan gue resign di Desember 2020. Gue nyairin JHT itu. Sama dong. Gue Desember 2020. Terus gue nyairin JHT itu di bulan Maret. Jadi gue putus tapi minta balikan lagi. Itu mah BU. Putus hubungan kerja gitu yang lengkap. Oke, jadi setelah 3 bulan, jadi 3 bulan tuh waktu itu ketika gue udah resign, gue ngajuin tuh di 3 bulan setelah tanggal gue efektif resign ya dari kantor. Nah, itu gue dikasih 1 lembaran gitu sama pihak SDM,
Dan itu nanti yang gue bawa ke gue dapetnya waktu itu di BRI, pensiunan BRI. Nah setelah gue terima, gue daftarin kan ke gedungnya kan, gue nih atas nama ini JHT. Nah di situ gue belum tahu nih nominalnya berapa kan. Ketika dia masuk ke dalam, terus dia balik lagi, bapak udah tahu belum nominal pensiunan bapak berapa? JHT? Ya JHT berapa kata dia. Siapin tisu dulu pak. Kenapa? Kalinya mau nangis ya. Udah dikasih tahu tuh. Beneran gitu? Gue nggak dikasih tahu kan. Jadi pas dikasih tahu tuh ternyata nominalnya masya Allah sih lumayan. Nggak sesuai. Sesuai. Ya, Alhamdulillah. bagus kayak gitu bagus. Jadi Gitu. di kisaran ya puluhan juta lah dapat lah pak di situ. Lumayan lah. Jadi kebetulan gue dapat perusahaan yang emang jujur mungkin di bidang Jujur li. Ya. Literally. Nah gue nggak ngerti nih waktu gue masih ngantri kan, itu macem-macem usianya. Ada yang umur belasan tahun, ada yang umur puluhan tahun, ada yang lansia juga ada gitu kan, yang emang itu yang lansia berarti dia yang sangat loyal. Nah nanti ketika peraturan ini ditetapkan berlaku dan benar-benar terjadi, udah nggak ada lagi pemandangan seperti itu. Tua semua Karena yang ngantri tua semua. 56 tahun semua. Buat kasihannya gini, ketika itu kan harusnya ketika kayak kemarin kan kita masih bisa pakai modal usaha. Iya. Ketika cairan itu pakai buat berobat. Iya benar, dipakai buat berobat. Benar nggak? Uangnya itu selama ini dikumpulin cuman buat beli obat aja nanti. Iya benar. 56. Kasian, Tapi gitu. nanti saya mau beli Harley, Pak. Harley Holo. Iya. Bayangin tuh yang antri tua-tua semua kan. Gue bingung nih sama security-nya. Ini security buat jaga bank apa pati jombo kata gue. Iya pasti kan usia berapa? 56 udah nggak ada prioritas 56 lagi itu adalah situ. usia pensiun, Pak. Golden age. Usia pensiun. Dan itu pasti yang ngurusinnya anak-anaknya. Anak-anaknya. Iya. Seorang setua kayak gitu udah pasti. Kalau gua nanti gitu, lah kamu kan masih muda, kamu cairin nggak? Gitu ya. Iya. Petugas. Iya petugas. Aku main nggak ya? Nah itu kan jadi menurut gua aduh Sayang gimana banget ya? Sayang banget gitu karena kan. itu udah kebijakan yang sudah bertahun-tahun lamanya dirubah gitu. Dirubah. Iya. Sekejap. Harusnya tuh malah menurut gua sih gini, harusnya tuh dibikin malah lebih bagus benefitnya buat si pekerja gitu, bukan malah mempersulit. Kalau menurut gua sih ini agak jadi mempersulit Apalagi pandemi ya kan. Nggak tahu kalau pandangan-pandangan yang buat para yang apa yang pengusaha mungkin nggak tahu juga sih. Yang membuat keputusan ini gua nggak taau deh pikirannya Pasti apa. ada faktor Mungkin lain memang, ya. Gua nggak tahu kalau dia mereka itu ada tujuan positif. Cuma sejauh ini sih gua masih belum satu frekuensi belum gitu. Dapet Belum positifnya di mana gitu kan. Benar. Mungkin ada faktor lain yang emang udah dipikirin oleh para wakil-wakil kita ya. Iya, benar. Dan belum lagi ketika dia kan harus 56 tahun. 6 tahun. 6 tahun benar. Kan umur kita nggak ada yang tahu. Benar. Benar. Kalau sebelum 50. Nah, itu ada ketentuan nggak misalnya? Coba peraturannya mana? Gitu, ada ketentuan nggak kan? Nggak detail gitu ya. Jadi kita ini ngebahas secara awam nih ya. Secara awam. Kalau mau detail nonton podcastnya Deddy Corbuzier aja. Biasanya diundang tuh kementerian situ. Pak Deddy tolong undang kita Pak Deddy, dong. tolong undang kita dong ya. Siapa lu? Nggak apa-apa kita yang bayar. Balik ya kan. Balik kita. Jadi kan ya ini kan menurut kita yang awam ya. Menurut kita yang awam dan pas baru banget dapat berita kayak gini ya kaget. Ya kaget dan wajar kalau kita langsung menyimpulkan begini begitu gitu kan. Iya. Hati berdubur-dubur bacanya. Karena kan sebagian dari kita kan masih pada pekerja. Dan mengalami juga bekerja kan ya. Iya. Tapi berarti Anda ngambilnya di usia 56 tahun. Jadi hasil lovers nih ya, ini kita ini udah free nih. Udah free man. Gua cairin. Udah cairin. 3 tahun yang lalu lah. Nah, Bapak Sagoro ini akan mencairkan di usia 56 tahun. Apa harus kita anterin dia? Enggak, gua mesti jag-jag nanti. Nah, pakai kaosnya dimasukin gini nih anjing. Contoh kasusnya kayak gini, kayak kemarin misalnya ketika gua di PHK atau misal bukan PHK ya, emang keadaan kondisi perusahaan yang mengharuskan seperti itu gitu, karena dihajar Covid, tambah lagi memang dia pemasukannya makin menurun gitu kan. Nah, pasti kan gue jadi tenang karena gue punya fresh money gitu dari situ, walaupun gue nganggur dulu gitu.
kalaupun memang mau pakai usaha sebetulnya bisa gitu kan. Nah itu kan pasti banyak yang kayak gitu loh di Indonesia gitu loh, nggak cuman gua aja ngalamin. Jadi kan kalau misalnya bisa cair kan paling nggak lu bisa save berapa bulan ke depan buat hidup gitu kan. Gua aja gua puterin buat bisnis ya kan uang itu. Nah Bapak gimana, ada persiapan menuju 56 tahun? Kalau mau pakai baju apa nanti ngambil uangnya Pak? Baju putih aja. Nggak tahu pas 56 tahun baru tolak bala tuh. Tolak cair. Nanti teh pas ngambil JHT saya Mbak. Itu belum belum kepikiran apa gitu ya kan. Ya. Keuntungannya apa gitu. Benar. Tapi Anda kaget nggak setelah mendengar berita itu? Apa gitu? Kaget. Tapi memang harus menurut gue ya para penentu kebijakan ya dipikir lagi, maksud gue gini loh. Ya. Harusnya ada lebih banyak manfaatnya atau mudarat gitu. Maksudnya ya bener kan? Bener. Harus dipikirkan sampai ke situ lebih. Ya kalau memang ada positifnya sebesar apa gitu kan. Kalau memang lebih besar daripada negatifnya buat apa gitu kan diputus. Cuma menurut gua untuk kebijakan yang krusial kayak gini ya, menyangkut hajat hidup orang banyak, harusnya sebelum diterbitkan itu diberitakan dulu lah. Emang sih wakil rakyat yang menentukan di sana. Ini juga kan diberitakan dulu, belum putus. Udah putus, makanya keluar JKP kan untuk bantuan yang 6 bulan itu. Ini udah putus. Maksud gua sebulan 2 bulan sebelum diputuskan lah, jauh-jauh hari. Putus ya? Udah putus. Survei dulu lah maksudnya. Itu mungkin ada yang belum terdengar suara rakyat ini, ya kan? Benar. Bisa jadi. Tapi apa ya? Gimana ya? Mau mikirin solusinya juga nggak bisa gitu ya kan ya. Tapi minimal masih ada uang ini ya, tenaga kerjaan ya. Dan gue yakin ini bakalan makin, kalau misalnya ini nggak ada apa ya solusi atau misalnya ini harus berjalan, gua nggak tahu dah. Masalahnya apa? Masyarakat kita ini kan sekarang lagi dihajar abis-abisan yang nggak berhenti gitu. Nambah lagi ada lagi masalah. Udah mulai pandemi ya kan, bergelombang-gelombang. Tambah lagi masalah minyak kemarin, ya nggak? Masalah komoditi, ya nggak? Sekarang ditambah lagi masalah hak mereka yang mungkin menurut sebagian kelompok itu mereka dirugikan. Iya, gitu kan. Benar nggak? Benar. Apalagi gitu nanti ke depan apalagi gitu yang bakal gua nggak ngerti gitu. Tapi mungkin ya ke depan JHT dicairinnya online kali ya. Bisa. Jadi lansia nggak perlu lah. Lah gue juga capek-capek online kemarin. Gitu. Bisa diwakilkan atau oleh anaknya gitu ya. Atau dengan gue juga nggak apa-apa. Tapi temen gue kemarin, temen gue pas memang, tapi itu pas keadaan pandemi ya. Dia online ya. Online. Ngasih berkas segala macam juga online. Scan ya, via scan. Dan tahu-tahu duit udah masuk aja berapa hari itu dia. Sebenarnya sih udah bagus sistemnya kayak gitu kan. Paling kenapa jadi belok jadi kayak gini ya. Kenapa coba Anda pikirin dulu. Kebetulan saya sudah menikmati itu dan jaminan itu ya kan. Apa ya. Nah ini Lovers kita nggak bisa kasih solusi ya kan. Tapi gue pikirnya gini, gue kan nyairin nih nomor 56 nih. Buat apa uang sebanyak ini? Aku tidak perlu. Dan lagi apa? Baru ingat nih. Misalnya udah ketahuan nih nominalnya, kan pasti bisa ngitung dong. Di usia segitu misalnya katakanlah 500 juta. Ya, 500 juta. Nah, dalam waktu misalnya harusnya dia bisa cairin ketika sekarang di PHK atau misalnya putus hubungan kerja. Nilai uang segitu tuh sangat besar sekali. Gede banget. Pas 7 tahun ke depan, enggak 50, misalnya 20 tahun ke depan kan ada inflasi. Betul. Coba jadi nilai segitu jadi nggak kurang berharga, maksudnya nilai tukarnya udah berubah. Gua pengamat gini bisa jadi dia dibayarnya pakai BTC nanti. Bisa jadi ya pakai BTC aja. Pas sudah dapat pakai dinar. Pas sudah dapat BTC turun lagi. Makin dikit lagi duitnya anjing. BTC itu apa? Bogor Trade Center. Bitcoin pakai Bitcoin bayaran. Nah nanti mungkin kan ini kita kan nggak bisa kasih solusi emang, tapi kita cuma bisa kasih komentar ya. Komentar ini sih komentar aja. Keluh kesah. Mungkin kebetulan di teman-teman para pekerja banyak pekerja. Kenapa kok bisa gitu ya?
Bingung kan gitu. Bingung kan kita kan. Ya, gimana ya? Kebijakannya. Kebijakannya pada bikin gimana? kebijakan ya ampun, ya ampun. Apa perlu gua nggak jadi deh. Tapi kita tetap harus bersyukur. Harus bersyukur. Harus Kembali bersyukur, lagi bersyukur. Ingat, bersyukur. Ada hikmahnya. Lah, udah kemana? Ini udah beres. Udah selesai. Beres. Oke, kita selesaikan dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan terus tonton di atas Izin Istri. Nongkrong bareng.